Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Sekarang Ibu mau mengabsen. Apa ada yang hadir apa tidak hari ini? Hadir semua apa bagaimana? Ada 3 orang yang tidak hadir. Ada 3 orang yang tidak hadir. Siapa aja yang tidak hadir? Pak Enam, ada Mama, Buya, dan Gadri, sama Pak Imam, Apa ada keterangannya? Fatma sama Soli Wulandari sakit. Untuk Umiyahnya nggak ada keterangan, Bu. Oh iya. 2 orang sakit dan 1 Nggak ada keterangan. Oh iya. Terima kasih anak-anak. Ya, Bu. Ya Bu. Sebelum kita memulai, kita lihat dulu di samping kita ada sampah apa bagaimana? Tidak ada. Tidak bersih. Kalau ada sampahnya dipungut dulu. Ya, Bu. Iya, sebentar. Sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca pantun dulu supaya kita semangat. Coba kita sama-sama membacakan pantun. Ya, mulai. Sekarang Ibu lanjut ke pertanyaan. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau bertanya, kalian belajar apa enggak di rumah? Dengan materi yang Ibu kasih kemarin, yaitu tentang proklamasi kemerdekaan. Sekarang Ibu mau bertanya, coba anak-anak jelaskan bagaimana pengetahuan kalian tentang kekalahan Jepang. Ada yang bisa? Ya, coba Saskia. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, tentara Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kedua kota di Jepang saat itu hancur lebur dan membuat mental Jepang anjlok. Hal itu kemudian mengakibatkan Jepang menyerah kepada pasukan sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Ya, terima kasih. Terus untuk pertanyaan kedua, peristiwa apakah yang terjadi setelah Jepang mengalami kekalahan? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, coba Azmi. Peristiwa menyerahnya Jepang membuka kesempatan kepada Indonesia untuk melakukan kemerdekaan paksa. 14 Agustus 45 terjadi kekosongan kekuasaan melalui peristiwa Rengas Dengtio. Para golongan tua didesak untuk segera memerdekakan diri. Terima kasih ya. Sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu tentang proklamasi kemerdekaan. Ya. Adapun proklamasi kemerdekaan itu memiliki latar belakang kekalahan Jepang. Terus poin pertamanya, memahami latar belakang kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua di
politik yang memengaruhi keputusan untuk menggunakan senjata nuklir di Jepang. Materi selanjutnya, Perang Dunia II. Sudah yang itu tadi. Kekalahan di Pasifik. Itu materi selanjutnya yang kita bahas hari ini. Ada 3 poin juga di sini. Pengepungan Singapura. Poin kedua, otoritas Jepang di Asia Tenggara. Poin ketiga, kekalahan di Kuba. Iya. Pada poin pertama, kekalahan besar bagi Inggris yang menguntungkan Jepang dalam upaya penaklukan wilayah Asia Tenggara. Pada poin kedua, dampak sosial dan ekonomi dari pendudukan Jepang di wilayah Asia Tenggara. Pada poin ketiga, perjuangan sengit antara Sekutu dan Jepang dalam memperebutkan kendali atas wilayah Asia Tenggara. Kekalahan di Asia Tenggara. Selanjutnya, kekalahan di daratan Jepang. Kekalahan di daratan Jepang ada pengeboman Jepang. Dampak dari pengeboman intensif terhadap kota-kota Jepang dan terus penolakan Jepang untuk menyerah. Dorongan keras Jepang untuk melanjutkan perang meskipun dalam keadaan sulit. Selanjutnya, akibat kekalahan Jepang. Ada pembersihan ideologi militer. Proses demokrasi dan penghapusan ideologi militer yang mengarah pada reformasi politik di Jepang pasca perang. Terus poin kedua, kerugian kemanusiaan. Dampak kemanusiaan dari perang bagi warga Jepang dan wilayah yang terlibat dalam konflik. Penuntutan kejahatan perang. Itu ada isinya. Pengadilan terhadap para pejabat militer yang melakukan kejahatan perang. Tadi sudah dibaca itu, kita lanjut ke pembentukan kembali Jepang pasca perang. Di sini juga ada 3 poin, yaitu demokrasi Jepang, poin kedua rekonstruksi ekonomi, dan poin ketiga aliansi internasional. Pada poin pertama, upaya untuk mewujudkan sistem politik demokratis di Jepang setelah dihapusnya rezim militer. Terus pada poin kedua, usaha membangun kembali ekonomi Jepang yang hancur akibat perang dengan bantuan dari Amerika Serikat. Terus pada poin ketiga, pengembangan hubungan luar negeri yang mendorong inklusi Jepang dalam komunitas internasional. Mungkin sampai di situ saja penjelasan singkat materi pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon kepada anak-anak untuk membentuk kelompok diskusi. Sekarang kita melakukan diskusi dari materi-materi yang Ibu sampaikan tadi. Ya, Bu. Untuk kelompok diskusinya, ya, Ibu akan membagi sendiri kelompok diskusinya. Coba dengarkan namanya di sini ya.
3 Nur Fadila, Rahmi, Wulandari, Hairunisa, Fatimah, Mizan. Terus untuk kelompok 4 Fatimah, Ratu, Fauzia, Hajar, dan Sri Wulandari. Bisa? Ya. Coba sekarang kita duduk berkelompok. Kita akan membahas materi-materi yang saya sampaikan tadi. Dalam kelompok harus ada ketua kelompok, ada wakilnya, dan ada anggotanya. Untuk kelompok 1, untuk ketuanya ibu yang pilih apa pilih sendiri? Pilih Sendiri. sendiri. Silakan kalian memilih sendiri untuk ketuanya, wakil, dan anggota. Nanti dalam kelompok masing-masing punya tugas. Ketuanya sebagai apa? Wakilnya sebagai apa? Ada yang membaca materi nanti. Sudah selesai? Sekarang ibu akan membagikan materi yang akan kalian bahas di dalam kelompok. Mana kelompok 1? Kita ibu. Iya. Kelompok 1. Ini ada materi dan LKPD-nya. Iya. Kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 2, ibu bagikan LKPD sama materinya. Kelompok 3, kita berguru. Iya, kelompok 3. Dilihat baik-baik. Kelompok 4, ini ibu. Ya. Diperiksa ada materi dan ada LKPD. Kalian harus kerja ya kompak. Kalau dalam kelompok harus berkolaborasi, harus bekerja bersama-sama. Ada yang mencari, ada yang menulis di situ. Tidak ada yang santai-santai. Kelompoknya siapa? Pemateri 1 nanti siapa? Pemateri 2 siapa? Ibu minta yang presentase cukup 3 orang yang maju, ya? Ya, Bu. Untuk teman-teman yang di bangku sini tetap ikut berpartisipasi. Ketika temannya di depan tidak bisa menjawab, teman yang tidak masuk itu membantu menjawab kelompoknya. Iya? Ya. Silakan dimulai untuk mengerjakan. Sudah ngerti kelompok ini? Iya. Ini juga dibuat saksi. Dulu membaca kemudian setelah kalian menjawab baru kalian
Ya, sudah mengerti maksudnya itu? Ya. Sebagian yang mencari bisa mencari di buku paket, bisa mencari di sumber-sumber lain seperti menggunakan HP. Ya, bisa cari di Google. Ya, silakan. Ya, sebagian yang menulis, yang tugas menulis, yang punya tugas mencari. Nanti setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian nanti. Dalam presentasi ada tanya jawab. Jangan lupa kalian membuat kesimpulan dari hasil yang kalian diskusikan. Ya, materinya itu Ibu buat di kesimpulannya itu. Iya. Dari materi yang kalian diskusikan, nanti kalian buat tanya jawab, terus kalian tarik kesimpulannya. Ya, kalian tinggal mencari jawabannya, soalnya sudah Ibu kasih itu di RKPD, ya. Di RKPD ada soal yang Ibu kasih, kalian bahas. Bagaimana kelompok 4? Ngerti? Cuma 4 orang kelompok 4? Oh iya. Semua mencari. Ya nggak apa-apa. Tukar pikiran. Atau berkolaborasi di dalam kelompok. Kolaborasi itu saling menukar pikiran, saling menukar pendapat. Semua berpendapat, tinggal diambil mana yang benar. Ibu kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi ya. Ya, Bu. Bagaimana kelompok 3 mendapatkan kesulitan? Iya. Tidak. Kelompok 4? Tidak, Bu. Tidak, ya aman-aman saja ya. Kelompok 1 bagaimana kelompok 1? Oh iya.
Sudah
kekalahan Jepang dan Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Kelompok 2 membahas apa? Tentang pentingnya pertempuran dalam konteks perang dan kekalahan Jepang di Pasifik. Kelompok 3 membahas materi apa tadi? Tentang kekalahan di Asia Tenggara dan kekalahan di Eropa Jepang. Kelompok 4 membahas apa? Akibat kekalahan Jepang. Akibat kekalahan Jepang dan ada 2, masing-masing 2 materi yang dikasih. Kekalahan Jepang dan ya, di materi kelompok 4. Yang dibahas yaitu tentang akibat kekalahan Jepang. Materi pertama, materi kedua pembentukan. Ya, itu materi keduanya. Dibacakan ada pun materi yang kami presentasikan hari ini adalah ada 2 materi. Materi pertama seperti ini. Ada yang sudah selesai? Ada kelompok 2. Kelompok 2, ya boleh maju duluan. Tiga orang ada yang maju ya? Nanti teman yang lain bisa membantu teman di depan ketika tidak bisa menjawab. Ibu harap kelompok lain ikut menyimak, mendengarkan, melihat kelompok 2 yang sedang presentasi karena nanti ada sesi tanya dan jawab. Silakan dimulai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kelompok kami. Kami mendapatkan materi dengan materinya pentingnya pertempuran dalam konteks perang sama kekalahan Jepang di Pasifik. Sebelum kami masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Dengan saya sendiri, Nur Azmi Aminah sebagai moderator. Dan saya Jikrullah akan menjelaskan isi tentang pentingnya pertempuran dalam konteks perang. Dan saya Ida Tulan Muning yang akan menjelaskan tentang kekalahan Jepang di Pasifik. Kami lanjut untuk menjelaskan isi dari pentingnya pertempuran dalam konteks perang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang lain mendengarkan. Pentingnya pertempuran dalam konteks perang. Pertempuran adalah inti dari perang, menjadi panggung di mana kekuatan bersaing untuk mencapai tujuan strategis dan taktik mereka. Pertempuran ini memiliki peran penting dalam perang dan membentuk arah dan hasil akhir konflik. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi beberapa aspek fungsi yang menunjukkan betapa pentingnya pertempuran dalam konteks perang. 1. Menentukan nasib strategis dibagi menjadi 2 poin, yaitu 1. Pertempuran seringkali menentukan nasib strategis suatu konflik. Kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran dapat mengubah keseimbangan kekuatan secara keseluruhan. 2. Sebagai contoh, pertempuran Midway dalam Perang Pasifik menjadi titik balik yang memungkinkan Amerika Serikat untuk membalikan kemajuan Jepang. 2. Menguji kesiapan dan keunggulan militer. 2. Menguji kesiapan dan keunggulan militer.
terbagi menjadi 2 poin, yaitu 1. Pertempuran memberikan panggung untuk menguji kesiapan dan keunggulan militer, efektivitas strategis, taktik, dan teknologi, dan diukur secara langsung dalam pertempuran. 2. Contohnya adalah pertempuran Rus di front timur pada Perang Dunia Kedua, di mana kemampuan tank dan strategis pertahanan Soviet diuji secara ekstensif. 3. Dampak psikologis dan moral dibagi menjadi dua poin juga, yaitu 1. Pertempuran memiliki dampak psikologis yang signifikan pada pasukan dan masyarakat. Kemenangan atau kekalahan dapat memengaruhi moral dan semangat perang. 2. Sebagai contoh, pertempuran Gettysburg selama Perang Saudara Amerika memiliki dampak psikologis besar, mengubah persepsi perang di mata publik dan pasukan. 4. Peralihan inisiatif perang dibagi menjadi 2 juga, yaitu 1. Kemenangan dalam pertempuran dapat mengakibatkan peralihan inisiatif perang. Pihak yang menang mendapat kontrol atas momentum dan dapat menentukan jalannya konflik. 2. Contohnya adalah pertempuran El Alamein dalam Perang Dunia Kedua, di mana kemenangan sekutu menghentikan kemajuan Prusia di Afrika Utara. 5. Pengaruh terhadap diplomasi dibagi menjadi 2 juga, yaitu 1. Hasil pertempuran dapat mempengaruhi perundingan diplomatik. Kemenangan atau kekalahan dapat memperkuat atau melemahkan posisi negosiasi. 2. Sebagai contoh, pertempuran Trafalgar selama Revolusi Amerika memberikan keunggulan serta kepada Amerika Serikat dan memperkuat posisinya dalam perundingan dengan Inggris. 6. Konsekuensi jangka panjang, yaitu pertempuran memiliki konsekuensi jangka panjang yang mencakup perubahan wilayah, perubahan politik, dan pengaruh terhadap perkembangan sejarah. Kekalahan Jepang di Pasifik. Latar belakang Perang Dunia Kedua di teater Pasifik adalah konflik militer antara sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Kekaisaran Jepang. Salah satu poin kunci dalam teater ini adalah serangkaian kekalahan Jepang yang akhirnya mengembalikan keadaan. 1. Serangan awal Jepang yang ada. 1. Jepang memulai perang di Pasifik dengan serangan mendadak terkenal mereka di Pearl Harbor pada Desember 1941, merusak armada Pasifik Amerika Serikat. 2. Serangkaian kemenangan Jepang di Filipina, Malaysia, Singapura, dan India. Belanda mengukuhkan dominasi mereka di kawasan ini. 2. Kode Jepang diuraikan, yang dibagi menjadi 2 poin. 1. Salah satu poin kritis adalah berhasilnya Amerika Serikat dalam mendekripsi kode-kode militer Jepang, termasuk kode JN25 yang digunakan untuk berkomunikasi. 2. Keberhasilan ini memberikan Amerika Serikat keuntungan
Jepang di pertempuran yang lebih terbatas. Yang kedua, ini memungkinkan Amerika Serikat untuk mendekati kepulauan Jepang dan secara bertahap merebut kembali wilayah yang direbut oleh Jepang. 5. Pertempuran di Laut Filipina Oktober 1944 yang dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama, pertempuran ini menjadi salah satu pertempuran laut terbesar dalam sejarah dan menandai kekalahan besar Jepang. Yang kedua, kekalahan ini menghilangkan kemampuan Jepang untuk mengancam jalur Pasifik Amerika Serikat dan memberikan kendali laut sepenuhnya kepada sekutu. 6. Bom atom di Hiroshima dan Nagasaki Agustus 1945 yang dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama, kejadian ini menandai akhir dari Perang Dunia Kedua di teater Pasifik. Yang kedua, bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang menyerah tanpa syarat pada bulan Agustus 1945. Sekian dan terima kasih. Insya Allah kita siap menerima pertanyaan. Yang tidak siap yaitu menerima kenyataan bahwa kita hanya sebatas teman. Ya. Tadi adalah isi-isi dari materi yang kami dapatkan. Mungkin ada yang kurang jelas atau ada teman-teman yang ingin bertanya. Kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan peran penting pertempuran dalam konteks perang? Atau ada teman yang lain yang ingin menanggapi? Ya, mungkin kelompok lain bisa menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Saya dari kelompok 4 ingin menanggapi soal dari pertanyaan dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan peran penting pertempuran dalam konteks perang? Pertempuran adalah konfrontasi bersenjata antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Peran penting pertempuran dalam konteks perang melibatkan penentuan kekuatan relatif, mempengaruhi strategi, dan memainkan peran kunci dalam menentukan hasil konflik. Bagaimana yang lain? Jawabannya udah jelas. Bagaimana? Teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya? Masih ada yang ya. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa pertempuran dianggap sebagai elemen kunci dalam menentukan hasil perang? Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin menanggapi? Pertanyaan dari kelompok 3. Mungkin kelompok 1, kelompok 4 bisa menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Atau mungkin Ada. Saya ingin menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa pertempuran dianggap sebagai elemen kunci dalam menentukan hasil perang? Pertempuran dianggap sebagai elemen kunci karena mereka menentukan pemenang dan pecundang dalam konflik bersenjata. Hasil pertempuran memengaruhi kontrol wilayah, moral pasukan, dan seringkali merubah dinamika keseluruhan perang. Apakah jawabannya sudah jelas? bagaimana kelompok lain? Jelas. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kami ingin mempertanyakan tentang materi yang kedua tadi. Apa sih yang menjadi pemicu utama perang Pasifik dan kekalahannya? Apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi? Jika tidak ada, izinkan kami yang menjawabnya. Apa yang menjadi pemicu utama perang Pasifik? Itu yang ditanyakan oleh kelompok 1. Kami akan menjawab. Serangan mendadak Jepang terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl
Harbor pada 7 Desember 1941 menjadi pemicu utama Perang Pasifik. Kekalahan Jepang di Pasifik disebabkan oleh serangkaian pertempuran kunci dan tekanan militer yang diberikan oleh sekutu. Jawabannya sangat bagus. Apakah Mas Ari ingin bertanya? Sudah. Jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, izinkan kami untuk mengakhiri presentasi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Terus kelompok mana lagi yang mau maju? Ya, kelompok 1 silakan. Untuk kelompok 1 kita di sini. Ya, anggota kelompok yang tidak maju ke depan bisa membantu temannya yang presentasi ketika mereka nggak bisa menjawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendiskusikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Saskia Julianti sebagai moderator dan sebelah kiri saya Muhammad Hadil sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Lenggan sebagai pemateri 2. Selanjutnya kami akan memasuki penjelasan materi kami pada hari ini. Adapun materi kami pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, latar belakang kekalahan Jepang, dan yang kedua, ada Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Materi pertama ini akan dijelaskan secara terperinci oleh pemateri kami yang pertama. Kepada pemateri pertama dipersilakan. Dengan materi yang pertama yaitu latar belakang kekalahan Jepang. Di sini ada 6 poin penting, yaitu yang pertama, ekonomi yang terbatas. Jepang menghadapi keterbatasan sumber daya alam dan energi. Ketergantungan pada impor sumber daya menjadi beban berat bagi negara ini. Blokade ekonomi yang dilakukan oleh sekutu mengurangi akses Jepang terhadap sumber daya penting seperti minyak dan logam. Kekurangan sumber daya ini merugikan produksi militer dan industri Jepang. 2. Strategi militer yang kurang efektif. Meskipun Jepang berhasil mencapai beberapa kemenangan di awal perang, strategi militer mereka memiliki kelemahan. Pertempuran Midway 1942 menjadi poin balik, di mana Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil menghancurkan 4 kapal induk Jepang. Setelah itu, Jepang mulai kehilangan inisiatif dalam pertempuran laut dan udara. Poin yang ketiga yaitu perang di front Pasifik yang merepotkan. Pertempuran sengit di wilayah Pasifik menempatkan tekanan besar pada Jepang. Operasi pendaratan di pulau-pulau kecil seperti Iwo Jima dan Okinawa menunjukkan bahwa pertahanan Jepang sangat gigih. Namun biaya manusia dan sumber daya yang tinggi membuat Jepang semakin melemah. Poin yang keempat yaitu isolasi diplomatik dan kekalahan sekutu di front Eropa. Kekalahan pasukan Jerman di Eropa dan keberhasilan sekutu di sana mengurangi kemampuan Jepang untuk mendapatkan dukungan internasional. Kehilangan akses ke pasokan dan aliansi dapat membantu sekutu fokus sepenuhnya pada teater Pasifik. Poin yang kelima yaitu bom atom, Hiroshima dan Nagasaki. Keputusan Amerika Serikat untuk menjatuhkan bom atom dan Hiroshima
dan Nagasaki pada bulan Agustus 1945 menjadi pukulan telak bagi Jepang. Kedua kota itu mengalami kehancuran besar dan kekuatan penghancur bom atom memberikan sinyal kuat bahwa kekalahan total tidak dapat dihindari. Poin yang keenam yaitu tekanan diplomatik. Selain tekanan militer, Jepang juga menghadapi tekanan diplomatik dari sekutu yang menuntut penyerahan tanpa syarat. Konferensi Potsdam pada Juli 1945 menyatakan ultimatum untuk Jepang untuk menyerah atau menghadapi kehancuran total. Jepang menolak, tetapi serangan bom atom mereka menyatakan penyerahan mereka pada 15 Agustus 1945. Secara keseluruhan kombinasi tekanan militer, keterbatasan sumber daya, dan keputusan strategis yang tidak efektif menyebabkan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Selanjutnya materi yang kedua yaitu Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik yang akan dibacakan oleh pemateri kedua. Kepada yang dipersilakan. Pemateri kedua yaitu Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik, yaitu ada 8 poin. 1. Latar belakang. Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik dimulai pada tahun 1937 ketika Jepang menyerang Tiongkok dalam peristiwa yang dikenal sebagai Perang Tiongkok Jepang Kedua. Konflik ini kemudian berkembang menjadi bagian dari Perang Dunia Kedua secara keseluruhan ketika Jerman menyerbu Polandia pada tahun 1939, memicu reaksi dari sekutu. Poin kedua, serangan Jepang ke Pearl Harbor. Pada 7 Desember 1941, Jepang melancarkan serangan mendadak terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Serangan ini menyebabkan kerusakan besar pada armada Pasifik Amerika Serikat dan memaksa Amerika Serikat untuk secara resmi bergabung dalam Perang Dunia Kedua. Poin ketiga, ekspansi Jepang di Asia Pasifik. Setelah serangan Pearl Harbor, Jepang melakukan ekspansinya di wilayah Asia Pasifik. Mereka menduduki Filipina, Malaysia, Singapura, dan sejumlah pulau di Pasifik. Ekspansi ini menyebabkan pasukan Jepang berkonflik dengan pasukan sekutu, terutama Amerika Serikat dan Australia. Poin keempat, perang laut dan udara. Konflik di Asia Pasifik juga melibatkan pertempuran laut dan udara yang besar antara pasukan Jepang dan sekutu. Pertempuran Midway pada Juni 1942 menjadi poin paling penting yang mengubah dinamika perang di Pasifik, di mana Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil mengalahkan Angkatan Laut Jepang. Poin kelima, pertempuran darat di Asia Tenggara. Pasukan Jepang terus melanjutkan kampanye di Asia Tenggara dan pertempuran singkat terjadi di Burma, Malaysia, dan pulau-pulau Pasifik. Tentara Jepang berhasil menduduki sejumlah wilayah strategis, tetapi sekutu mulai melancarkan ofensif untuk merebut kembali daerah-daerah tersebut. Poin keenam, kampanye Papua Nugini dan Pasifik Selatan. Pertempuran penting terjadi di wilayah Papua Nugini dan Kepulauan Solomon. Pasukan sekutu, terutama Amerika Serikat, memimpin serangan untuk merebut kembali wilayah-wilayah ini, mengirim pasukan Jepang keluar dari Pasifik Selatan. Poin ketujuh, bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Perang
dunia kedua di Asia Pasifik. Poin ke-8. Dampak dan pembelajaran. Perang kedua di Asia Pasifik meninggalkan dampak yang mendalam, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Selain itu, peristiwa tersebut memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya diplomasi, perdamaian, dan kerjasama internasional untuk mencegah konflik berskala besar di masa depan. Perang kedua di Asia Pasifik menciptakan perubahan besar dalam peta politik dan ekonomi di wilayah tersebut, serta membuka jalan bagi pembentuk organisasi dan aliansi internasional yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perang serupa di masa depan. Itu saja beberapa poin-poin penting dalam Perang Dunia Kedua Asia Pasifik. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada moderator. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Tegar yang bersedia membacakan materi. Anggota kelompok kami telah menjelaskan beberapa poin penting materi kami. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami, insya Allah akan kami jawab. Dan apabila ada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan ataupun ingin menanggapi tentang presentasi kami, dipersilakan. Ya, kelompok 2 ingin bertanya tentang apa? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa yang menjadi pemicu utama keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua? Mohon diulangi pertanyaannya. Apa yang menjadi pemicu utama keterlibatan Jepang dan Perang Dunia Kedua dalam Perang Dunia Kedua? Apa yang menjadi pemicu utama? Ya. Keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Saya mohon izin untuk berdiskusi dulu sebentar Oh, dengan iya, iya. kelompok kami. Mohon izin, kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pemicu utama keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua adalah ambisi imperialistik untuk memperluas wilayah kekaisaran mereka di Asia dan Pasifik. Serangan Jepang terhadap Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 menjadi pemicu langsung bagi keterlibatan Amerika Serikat dalam perang. Apakah sudah cukup? Yes. Ya. Apakah ada dari teman-teman yang lain yang ingin memberikan pertanyaan? Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, sebutkan beberapa wilayah strategis yang berhasil dikuasai oleh Jepang di awal Perang Dunia II di Pasifik. Bagaimana? Mungkin ada kelompok lain? Bagaimana? Apakah ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Pertanyaan dari kelompok Bisa 3. diulang. Apa pertanyaan yang Iya. belum jelas? Bisa diulang. Diulangi pertanyaannya. Sebutkan beberapa wilayah strategis yang berhasil dikuasai oleh Jepang di awal Perang Dunia II di Pasifik. Ya, mungkin ada kelompok lain yang bisa memberi tanggapan atau jawaban untuk pertanyaan dari kelompok 3. Kita ada yang mau menanggapi. Tadi kelompok 1 yang duluan, jadi kelompok 1 dipersilakan. Beberapa wilayah, saya dari kelompok 2 ingin memberi tanggapan dari pertanyaan kelompok 3. Beberapa wilayah strategis yang berhasil dikuasai oleh Jepang di awal Perang Dunia Kedua di Pasifik antara lain Filipina, Malaya, Singapura, dan Hindia Belanda.
Bagaimana? Kelompok mana yang bertanya tadi? Jawabannya cukup. Cukup. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Mungkin dari kelompok 4 mau bertanya? Sudah cukup. Sebelum kami menutup presentasi ini, kami akan memberikan kesimpulan dari materi diskusi kami. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua dapat dipahami sebagai hasil dari kombinasi tekanan militer, keterbatasan sumber daya, isolasi ekonomi, dan ketidakmampuan untuk bersaing dalam industri perang dengan kekuatan sekutu, terutama Amerika Serikat. Serangkaian pertempuran dan kompani militer bersama dengan sanksi ekonomi yang merugikan memaksa Jepang untuk menyerah pada Agustus 1445. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki menjadi faktor pemicu dalam memaksa Jepang menyerah terhadap sekutu tanpa syarat, memengaruhi Perang Dunia Kedua di teater Pasifik dan membawa Jepang ke dalam era pasca perang yang penuh dengan tantangan untuk membangun kembali negaranya. Mungkin itu saja kesimpulan materi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin menambah? Sudah cukup. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tingkah laku dari kelompok kami. Kami akan menutup presentasi kami dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada kelompok lain yang kelompok 4 dulu ya. Kelompok 4 mau presentasi. Yang lain diharapkan untuk menyimak, mendengarkan teman yang sedang presentasi biar nanti bisa melakukan tanya jawab. Ya, Bu. Semangat ya, sudah siang? Waktunya tersita karena susah masuk demit tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Sebelum kami presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya sendiri Ratu Pisarmi, saya sebagai moderator. Kenalkan, nama saya Siti Hajar, saya sebagai pembaca materi 1. Perkenalkan, saya Tekel Fordia, saya sebagai pembaca materi 2. Ada 2 materi yang ingin kami sampaikan hari ini. Materi pertama, akibat kekalahan Jepang, yang akan dibacakan materi 1. Saya akan membacakan materi 1 tentang akibat kekalahan Jepang. Poin pertama, penguasaan Pasifik oleh sekutu. Salah satu akibat paling signifikasi dari kekalahan Jepang adalah penguasaan kembali wilayah-wilayah di Pasifik oleh sekutu. 2. Amerika Serikat melanjutkan kampanye Pulau Hoping, merebut pulau-pulau strategis yang sebelumnya dikuasai oleh Jepang, mempersempit wilayah kekuasaan Jepang. Poin kedua, bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima, kota Hiroshima dan Nagasaki. 1. Kekalahan Jepang mencapai puncaknya dengan penggunaan bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan
Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. 2. Serangan bom atom menjadi titik kritis yang memaksa Jepang untuk menyerah tanpa syarat, mengakhiri Perang Dunia II di Pasifik. Poin ketiga, pembentukan kembali Jepang. 1. Kemenangan sekutu membawa perubahan fundamental dalam struktur politik dan sosial Jepang. 2. Di bawah penduduk Amerika Serikat, Jepang mengalami reformasi politik dan ekonomi, termasuk revisi konstitusi Jepang dan pembentukan kekaisaran Jepang dan bersifat pasif. Poin keempat, proses Nuremberg Asia. 1. Kekalahan Jepang juga menyebabkan pengadilan perang di Asia yang dikenal sebagai proses Nuremberg Asia. 2. Para pemimpin Jepang diadili karena kejahatan perang, termasuk penindasan terhadap tawaran perang dan kekejaman terhadap penduduk sipil. Poin kelima, penghapusan imperialisme Jepang. 1. Kekalahan mengakhiri impian imperialisme Jepang untuk mendominasi Asia. 2. Sekutu mendesak Jepang untuk menghentikan ekspansi wilayah dan menetapkan batas-batas yang lebih kecil daripada wilayah yang sebelumnya mereka kendalikan. Poin ke-6, pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. 1. Kekalahan Jepang merupakan salah satu faktor yang melahirkan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mencegah konflik berskala besar di masa depan. 2. PBB didirikan untuk mempromosikan kerjasama internasional dan menjaga perdamaian dunia. Poin ke-7, perubahan paradigma keamanan global. 1. Kekalahan Jepang bersama dengan kekalahan Jerman di Eropa mengubah paradigma keamanan global. 2. Terbentuknya blok keamanan seperti NATO dan SEATO, serta konfrontasi ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet menggambarkan dunia yang terpecah menjadi blok-blok keamanan. Poin ke-8, Jepang sebagai kekuatan ekonomi. Poin 1. Setelah kekalahan, Jepang beralih fokus dari kekuatan militer ke kekuatan ekonomi. 2. Melalui rekonstruksi ekonomi yang cepat dan inovasi teknologi, Jepang bangkit sebagai kekuatan ekonomi dunia pada pertengahan abad ke-20. Dan pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri 2. Pemateri 2. Pembentukan kembali Jepang pasca Perang Dunia II. Transformasi menjadi kekuatan ekonomi global. Poin pertama, latar belakang. 1. Akhir Perang Dunia II melihat Jepang mengalami kehancuran fisik dan moral yang mendalam sebagai akibat dari serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki serta pendudukan oleh sekutu. 2. Pada tahun 1947, konstitusi Jepang direvisi oleh sekutu, menghapus kekuasaan kaisar dan menetapkan dasar demokratis yang lebih modern.
Poin kedua, proses demilitarisasi dan demokratisasi. 1. Jepang mengalami proses demilitarisasi di mana angkatan bersenjata dibubarkan dan kebijakan demokratisasi diterapkan. 2. Konstitusi Jepang 1947 menetapkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan pemisahan kekuasaan. Poin ketiga, pemulihan ekonomi. 1. Amerika Serikat memberikan bantuan dan investasi besar-besaran melalui program bantuan untuk ekonomi Jepang, Marshall Plan, yang berkontribusi pada pemulihan ekonomi Jepang. 2. Pemerintah Jepang mengadopsi kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan industri, termasuk fokus pada produksi, manufaktur, dan ekspor. Poin keempat, revolusi ekonomi Jepang. 1. Era 1990-an dan 1960-an menyaksikan kebangkitan ekonomi Jepang yang dikenal sebagai keajaiban ekonomi Jepang. 2. Inovasi teknologi, efisiensi produksi, dan fokus pada kualitas produk membantu Jepang menjadi pemimpin global dalam industri seperti otomotif dan elektronik. Poin kelima, perubahan sosial dan budaya. 1. Pembaruan pendidikan dan pekerjaan menyaksikan perubahan signifikan dalam masyarakat Jepang. 2. Peran perempuan dalam masyarakat berkembang dan budaya populer Jepang seperti film dan manga menjadi terkenal di seluruh dunia. Poin keenam, kepemimpinan politik dan diplomasi. 1. Pada tahun 1952, Jepang mendapatkan kedaulatan penuh setelah perjanjian dan Francisco. 2. Jepang secara bertahap mengembangkan peran diplomatik dan keamanan di panggung internasional, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip pasifisme yang diatur dalam konstitusinya. Poin ke-7, dampak global. 1. Pada akhir abad ke-20, Jepang telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. 2. Inovasi teknologi seperti produk elektronik dan mobil memberikan dampak signifikan pada ekonomi global. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 1 ingin bertanya mengenai materi kalian akibat kekalahan Jepang. Apa sih akibat ekonomi yang dihadapi Jepang setelah kekalahan mereka di Perang Dunia yang Kedua? Bagaimana keadaan ekonominya maksudnya? Ya. Bagaimana keadaan ekonomi Jepang ketika mengalami kekalahan? Seperti itu. Apa akibat ekonomi yang dihadapi Jepang setelah kekalahan mereka di Perang Dunia yang Kedua? Mungkin ada kelompok lain yang ingin menanggapi pertanyaan dari temannya di kelompok 1. Kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin menanggapi soal dari kelompok 1. Ini menurut kami, kekalahan Jepang mengakibatkan kerusakan ekonomi yang parah. Negara ini menghadapi kekurangan sumber daya dan infrastruktur yang hancur, memerlukan upaya rekonstruksi yang besar. Jawabannya jelas. Apakah ada lagi yang bertanya? Bagaimana dengan kekalahan Jepang terhadap struktur politik mereka? Apakah ada yang ingin menanggapi? Tidak ada. Soal
Jepang terhadap struktur politik mereka. Setelah kekalahan, Jepang mengalami pendudukan militer oleh sekutu yang memaksa mereka mengadopsi sistem pemerintahan demokratis. Kaisar Jepang kehilangan kekuasaan politik mutlak dan konstitusi baru diadopsi. Bagaimana? Jawabannya jelas. Jelas. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup. Ya, bisa kelompok ini juga memberi pertanyaan buat teman-teman yang di situ. Ya, jangan hanya audiens yang menanyakan, tapi bisa kelompok juga yang maju presentasi juga menanyakan kepada teman-teman yang ada untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Ibu lihat presentasinya dari tadi hanya audiens yang memberikan pertanyaan, sedangkan yang presentasi tidak ada. Saya ingin bertanya, bagaimana kekalahan Jepang mempengaruhi hubungan internasional mereka? Ada yang bisa menjawab? Ya, kelompok 3 ini ulang. Ya, diulang dulu pertanyaannya. Bagaimana kekalahan Jepang mempengaruhi hubungan internasional mereka? Saya dari kelompok 3. Kekalahan Jepang mengakhiri ambisi imperialistik mereka dan membawa mereka menjadi anggota masyarakat internasional dengan peran yang lebih terbatas. Mereka mendirikan hubungan diplomatik yang baru dengan negara-negara sekutu. Ya, jawabannya sebelum kami akhiri dari presentasi ini, adapun kesimpulan hasil presentasi dari kelompok kami. Pembentukan kembali Jepang pasca Perang Dunia Kedua adalah perjalanan yang menakjubkan dari kehancuran menuju pemulihan ekonomi yang kuat dan transform. Masih menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan teknologi terbuka di dunia. Proses ini juga mencerminkan adaptabilitas masyarakat Jepang dan kemampuannya untuk berubah serta berinovasi dalam menghadapi tantangan besar. Sudah selesai kesimpulannya. Kami akhiri presentasi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kelompok 3 yang belum mempresentasikan hasil diskusinya. Minta untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami memulai mempresentasi, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fatimah sebagai moderator. Saya Nur Fadila sebagai pembaca materi 1. Saya Elisa sebagai pembaca materi 2. Di sini kita akan membahas materi tentang kekalahan di Asia Tenggara dan kekalahan di daratan Jepang. Mari kita fokus pada salah satu kekalahan yang signifikan di Asia Tenggara selama Perang Dunia Kedua, yaitu kekalahan sekutu di Singapura. Ada 7 poin yang akan dibacakan oleh pemateri pertama. 8 poin. Kekalahan sekutu di Singapura, pukulan telah di Asia Tenggara. Poin pertama, latar belakang. 1. Pertempuran Singapura terjadi pada Februari
Jepang dulu bawah mungkin. komando Jenderal Tomoyuki Yamashita Ada ngantuk? menghadapi tugas mereka yang ada Bu, untuk kalau ada yang ngantuk, mendominasi boleh Asia keluar sebentar. Taktik gerilya Isi cepat buka dan mungkin apa penggunaan juga pasukan dulu. udara membuat sekutu kesulitan untuk menyusun pertahanan yang kokoh. Poin ketiga, kekurangan persiapan sekutu. 1. Sekutu, terutama Inggris, cuma mempersiapkan Singapura untuk serangan darat dan pertahanan mereka sangat bergantung pada pertahanan laut. 2. Ketidakmampuan untuk mengantisipasi serangan Jepang dari darat menyebabkan kelemahan strategis yang signifikan. Poin keempat, serangan Jepang dan kekalahan sekutu. 1. Pasukan Jepang dengan cepat menyerang dari udara melewati Malaya dan mencapai Singapura dengan kejutan dan kecepatan yang luar biasa. 2. Sekutu terpaksa menarik diri ke Singapura dan dalam waktu singkat pasukan Jepang berhasil mengepung kota. Poin kelima, pengepungan dan kekalahan. 1. Pengepungan Singapura berlangsung singkat dan sekutu termasuk pasukan Inggris, Australia, dan India tidak mampu mempertahankan kota. 2. Pasukan Jepang berhasil memotong jalur pasukan dan menghancurkan pertahanan sekutu yang pada akhirnya menyerah pada 15 Februari 1942. Poin keenam, dampak terhadap kepercayaan sekutu. 1. Kekalahan di Singapura mengejutkan banyak pihak, mengguncang keyakinan sekutu dalam kemampuan pertahanan mereka di wilayah Asia Tenggara. 2. Kekalahan ini juga memicu perubahan strategi militer sekutu di wilayah ini. 7. Poin 7. Perubahan dinamika perang di Asia Tenggara. 1. Kekalahan di Singapura membuka jalan bagi Jepang untuk menguasai wilayah Asia Tenggara, termasuk penguasaan atas sumber daya alam yang kaya. 2. Penguasaan Jepang di wilayah ini berdampak besar pada kondisi kehidupan penduduk setempat dan mengubah dinamika perang di Asia Tenggara. Poin ke-8. Pentingnya dalam konteks sejarah. 1. Kekalahan sekutu di Singapura menandai kegagalan signifikan dalam strategi pertahanan dan perlihatkan kerentanan sekutu di wilayah Asia Tenggara. 2. Peristiwa ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya persiapan dan strategi yang matang dalam menghadapi ancaman militer yang datang. Sekarang kita akan memasuki materi kedua, yaitu kekalahan di daratan Jepang, yang akan dibacakan oleh materi kedua. Kekalahan di daratan Jepang. Saat membicarakan kekalahan di daratan Jepang selama Perang Dunia Kedua, seringkali yang menjadi fokus adalah Operasi Downfall, yang merupakan rencana invasi besar-besaran oleh Amerika Serikat yang seharusnya dilakukan pada tahun 1945. Namun, operasi ini tidak pernah terlaksanakan karena Jepang menyerah segala dua serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Berikut adalah pembahasan mengenai potensi kekalahan di daratan Jepang melalui Operasi Downfall. Potensi kekalahan di daratan Jepang, Operasi Downfall, ada 7 poin. 1. Latar belakang Operasi Downfall. 1. Setelah kemenangan di Eropa, perhatian utama sekutu beralih ke teater Pasifik dan rencana invasi besar-besaran ke daratan Jepang diinisiasi. 2. Operasi Downfall terdiri dari 2 fase. 1. Operasi Olimpik atau invasi Kyushu, dan Operasi Coronet atau invasi Tokyo. Poin kedua, potensi kekuatan dan kekalahan Jepang. 1. Jepang menghadapi kekurangan sumber daya dan kelemahan militer setelah kehilangan kapal induk dan basis militer strategis. 2. Potensi kekalahan Jepang terkait dengan pembekuan sumber daya, blokade
blokade ekonomi, dan serangan bom strategis oleh sekutu. Poin ketiga, rencana invasi sekutu. 1. Operasi Olimpik direncanakan untuk dimulai pada November 1945 dan akan melibatkan invasi Pulau Kyushu dan dianggap sebagai pintu gerbang menuju daratan utama Jepang. 2. Operasi Coronet direncanakan untuk tahun 1946 dengan invasi besar ke wilayah Tokyo dan sekitarnya. Poin keempat, teknologi dan strategi militer sekutu. 1. Sekutu memiliki keunggulan teknologi dan logistik yang besar, termaksud penguasaan udara dan laut, serta pengalaman dari kampanye Pasifik sebelumnya. 2. Penggunaan bom atom menjadi potensi besar dalam mempercepat kekalahan Jepang dan menghindari pertempuran darat yang mahal. Poin kelima, faktor kunci dalam keputusan Jepang menyerah. 1. Penggunaan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945 membuat Jepang mengalami kerugian besar dan meningkatkan tekanan internasional. 2. Kepemimpinan Jepang menyadari bahwa melanjutkan perang akan mengakibatkan kehancuran nasional. Poin ke-6, konsekuensi penggunaan bom atom. 1. Penggunaan bom atom oleh Amerika Serikat memicu perubahan sikap Jepang terhadap perang dan menyebabkan mereka menyerah tanpa melakukan invasi darat. Poin ke-7, pentingnya dalam konteks sejarah. 1. Meskipun operasi Downfall tidak pernah terlaksana, potensi kekalahan Jepang di daratan menciptakan tekanan dan mempercepat penyelesaian perang di Pasifik. 2. Penggunaan bom atom mengubah paradigma perang dan membawa dampak besar pada perkembangan sejarah dunia serta politik internasional pasca perang. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Silakan. Saya dari kelompok 1 akan bertanya mengenai materi yang pertama. Apa peran penting serangan udara sekutu terhadap Jepang di Asia Tenggara dalam mengakhiri kekuasaan Jepang? Kami akan menjawab pertanyaan ini. Serangan dua sekutu, terutama pengeboman strategis, merusak infrastruktur dan industri perang Jepang, melemahkan daya tempur mereka di Asia Tenggara. Bagaimana? Ada lagi? Sebutkan faktor-faktor ekonomi yang menyebabkan kekalahan Jepang di Asia Tenggara. Apakah ada teman-teman yang bisa menanggapinya? Ya, kelompok 4 mau menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sebutkan faktor-faktor ekonomi yang menyebabkan kekalahan Jepang di Asia Tenggara. Blokade ekonomi, kehilangan akses terhadap sumber daya alam, dan penurunan produksi industri. Perang merupakan faktor-faktor ekonomi yang berkontribusi pada kekalahan Jepang. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup, biar ada umpan balik. Jika tidak ada yang bertanya, apakah saya boleh bertanya? Iya. Saya menanyakan umpan balik antara yang persentase dengan
kehadiran teknologi dalam menentukan kemenangan atau kekalahan dalam suatu pertempuran. Bagaimana sudah tuh pertanyaannya tuh masuk materi kalian. Kalian bahas. Iya, materi kalian itu materi kalian. Materi yang dibahas tuh. Apa yang menjadi faktor mendorong utama keputusan sekutu untuk membatalkan rencana invasi daratan dan mengapa? Kita ingin menjawab. Silakan. Kami dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang menjadi faktor pendorong utama keputusan sekutu untuk membatalkan rencana invasi daratan dan mengapa? Penggunaan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki menjadi faktor pendorong utama. Nagasaki. Hiroshima, Nagasaki. nama kota yang dibom di Jepang. Ya. Kedua bom tersebut menyebabkan kerusakan yang besar dan mematikan, memaksa Jepang untuk menyerah tanpa syarat. Bom atom dianggap sebagai cara yang lebih cepat dan efektif untuk mengakhiri perang. Terima kasih kelompok 4 telah menjawab soal dari kami. Sebelum kami akhiri, ada pun kesimpulan dari materi yang kami bahas, yaitu kekalahan di daratan Jepang tidak menjadi karena invasi daratan dibatalkan setelah penggunaan bom atom di Indonesia. Penggunaan bom tersebut mempercepat akhir perang yang membuka jalan bagi penduduk dan rekonstruksi Jepang oleh sekutu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena proses diskusi kita sudah selesai, presentasi sudah selesai. Sekarang anak-anak kembali ke bangku masing-masing. Ya, sekarang masih ada soal individu yang akan kalian jawab, ya? Iya. Kalian kerjakan per individu. Ini ada soal. Ya, boleh kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, Bu. Kalian kerjakan 2 nomor aja ya. Ibu. Ya, soalnya dikerjakan masing-masing per individu itu soalnya. Ya Bu.
Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, dijawab di bawah. Langsung dijawab di situ ya. Dikerjakan, dijawab di kalau sudah selesai, ya biar satu orang yang mengumpulkan kasih. Ya kalau sudah selesai. Ya, untuk terakhir kali Ibu mau menanyakan lagi pada kalian ya. Ya. Ya, selesai dulu. Sudah selesai semuanya? Sekarang Ibu mau bertanya dari semua materi yang kalian bahas tadi, Ibu mau menanyakan kepada kalian, bagaimana pengaruh perkembangan politik global terhadap kemerdekaan Indonesia? Siapa yang bisa? Bagaimana pengaruh perkembangan politik global terhadap perkembangan Indonesia? Siapa yang bisa? Saya Bu. Oh ya, silakan. Pengaruh politik global bagi bangsa Indonesia. Indonesia mendapatkan ingin segar dan keberuntungan terhadap angin segar dan beruntungan terhadap adanya politik global karena Jepang selalu mengalami kekalahan perang oleh sekutu terutama di kota Nagasaki dan Hiroshima sehingga pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan terhadap bangsa Indonesia lewat pemimpin Jepang yang bernama Koiso. Ya, pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana peran berbagai kelompok dalam proklamasi kemerdekaan. Siapa yang bisa menjawab? Ya, coba Saskia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia melibatkan beberapa tokoh di dalamnya. Masing-masing dari tokoh tersebut juga memiliki peranan penting. Salah satunya yaitu Latif, Hendraningrat, dan Suhut. Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah sebagai pengibar bendera merah putih. Selain mereka, berikut tokoh-tokoh lain yang juga berjasa pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman Widodiningrat, Ahmad Soebarjo, dan golongan-golongan muda. Ya, seperti itu. Terima kasih kepada Saskia yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Dengan berakhirnya materi itu, tapi Ibu mau menanyakan kepada kalian bagaimana dengan materi yang Ibu ajarkan hari ini. Menyenangkan atau bagaimana?
kasih masukan, kritik, dan saran tentang cara ibu mengajar. Gak usah tulis nama kalian ya. Ya Bu. Biar ibu bisa memperbaiki untuk pertemuan selanjutnya. Bagaimana masukan, kritik, dan sarannya tentang cara ibu mengajar, materi yang ibu sampaikan masih kurang atau bagaimana? Gak usah yang bagus-bagus semua, yang jelek juga gak apa-apa. Sesuai dengan kenyataan yang ada. Biar ibu bisa merubahnya di pertemuan berikutnya. Masih ada 1 kali lagi PPL-nya ibu ya. Ya Bu. Mungkin minggu depan. Dan ibu harap kepada kalian untuk mempelajari materi berikutnya tentang menuju proklamasi kemerdekaan. Kalian belajar di rumah, bisa mencarinya di buku paket atau di sumber-sumber lain seperti di YouTube, di Google, ya. Ya. Menuju proklamasi kemerdekaan itu bahan kita selanjutnya. Agar materi yang ibu sampaikan bisa lancar ya. Ya, pelajari dulu di rumah. Ya, dengan berakhirnya proses KBM kita hari ini, maka berakhir pula pertemuan kita hari ini. Saya mohon kepada dikumpulkan dulu itu. Ya, dikumpulkan. Iya. Sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, kita berdoa dulu. Saya minta ketua kelasnya untuk memimpin kelas. Untuk siap. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.